Kami pun mencoba untuk mencari informasi mengenai kantor judi online di wilayah ini. Apakah sebenarnya para pemilik ruko-ruko di sini tahu tentang keberadaan kantor judi online ini? Ataukah sebenarnya mereka cukup tahu dengan keberadaan kantor tersebut, namun lagi-lagi enggan untuk mengusik keberadaannya? Kenal, saya Vita dari program Fakta TV One. Dengan Mbak siapa ini? Mbak Diana. Boleh kita ngobrol sebentar Mbak? Mungkin Mbak sambil berdiri ya. Maaf ya ganggu waktunya. Oh lagi istirahat. Gak apa ya? Kita ganggu ya. Makasih untuk waktunya. Dari TV One. Oh dari TV One. Iya. Dengan Mbak Diana. Mbak Diana sudah lama Mbak di sini? Ya, saya ownernya di sini. Oh ownernya di sini. Oke. Ini dari kapan Mbak? Tahun ini sih, tahun 2022 awal. Januarian ya? Iya, awal-awal tahun. Oh awal tahun ya? Ya. Oke. Mbak yang ruko di sebelah itu Ya. tahu soal itu Mbak? Memang kan memang banyak orang-orang anak-anak di situ kan. Kita juga nggak tahu waktu itu nggak ada papan namanya dan mereka juga serba tertutup gitu kan. Salah satu staf di sini sih coba bertanya sama satpam. Oh ternyata tuh tadi tempatnya anak main slot gitu. Oke. Anak-anak main slot itu loh. Mereka Oke. memang Anak-anak usianya berapa tuh Mbak? masih usia tangguh sih 20-an tahun ya. 20 tahun remaja lah ya? Iya. Oke. Terus kapan hari itu kan ada yang dirame kan di samping kan ternyata digerebek sama polisi sama yang berwajib dan bener ternyata. Oke. Situ. Sudah lama itu Mbak rukonya? Kita buka di sini kira-kira mereka selang 1 bulanan setelah kita buka, nah mereka menempati di ruko samping. Nah Mbak, waktu kata selentingan dari warga sini ada yang main situs judi online, itu tuh gimana sih Mbak? Memang ramai datang ke sini orang-orang atau khusus mereka aja karyawan? Saya sih nggak begitu perhatikan karena kan kita memang di sini ya. Cuman yang kita tahu sih nggak terlalu ramai di luar, jadi mereka hanya masuk aja gitu. Cuman katanya sih bukanya sampai nggak buka juga sih, maksudnya ada kayak orang-orang bersilih ganti datangan gitu sampai malam juga gitu. Tapi dari luar nggak rame. Tapi ini Mbak, apa namanya, pernah tanya itu apa ruko apa sih? Satpamnya. Kalau Kita Mbak tanya ke Diana satpam. nggak. Saya nggak. Dan satpam waktu itu bilangnya jangan beritahu, kalau dikasih tahu ya saya ngasih tahu, maksudnya gitu. Satpam yang bilang gitu. Oh, satpamnya bilang kayak gitu. Berapa orang karyawan Mbak infonya? Banyak. Soalnya di sini pun di depan itu motor itu banyak banget dari arah di sini sampai di depan sana 2 sisi itu udah full, ada yang parkir gitu. Keberadaan situs judi online ini cukup meresahkan karena situs semacam ini tidak hanya diakses oleh orang dewasa saja. Anak-anak, remaja yang berstatus pelajar pun semasa pandemi COVID-19 berkecamuk dapat mengakses situs ini dengan mudah. Apalagi situs ini dikemas dalam format permainan yang mudah dimainkan oleh segala umur. Situs-situs judi online ini biasanya menawarkan berbagai model permainan komputer di internet. Makanya tak jarang mereka yang terjebak dalam permainan ini semula tidak sadar atau tidak mengira bahwa permainan elektronik yang mudah diakses dengan menggunakan telepon genggam tersebut adalah bentuk perjudian. Hingga akhirnya si pemain kalah, merasa penasaran, terus main hingga harta bendanya terkuras. Terbongkarnya situs judi online untuk kesekian kalinya dan banyaknya keluhan masyarakat atas jeratan permainan ini membuat tim Fakta menyusuri ulang bagaimana permainan-permainan judi dunia maya ini menjerat para korbannya, terutama tentang modus yang digunakan oleh situs-situs judi online ini menjerat korbannya. Tim Fakta pun menuju Polda Lampung untuk mendapat jawaban yang lebih dalam seputar praktik judi dunia maya ini.